Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Irawan dengan NIM 2230111024. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai beton precast atau beton precetak. Dalam presentasi ini, saya akan membahas mulai dari pengertian, kelebihan dan kekurangan, fungsi, jenis-jenis, proses pembuatan, metode curing, hingga standar SNI yang digunakan dalam beton precast. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari beton precast. Beton precast atau beton percetak merupakan salah satu metode konstruksi di mana elemen balok dibuat terlebih dahulu di lokasi pemasangan baik di pabrik maupun di casting yard. Setelah beton mencapai kekuatan yang telah ditentukan, elemen tersebut kemudian diangkut menuju lokasi proyek untuk dipasang. Berbeda dengan beton konvensional yang dicor langsung di lokasi proyek, pada sistem precast komponen seperti balok, kolom, plat lantai, dinding, dan elemen struktur lainnya diproduksi dalam kondisi yang lebih terkontrol. Oleh karena itu, kualitas beton lebih konsisten dan dimensi lebih presisi. Setelah produksi, seluruh elemen tersebut dirakit di lapangan melalui proses reconstruction hingga menjadi satu struktur bangunan. Nah, untuk selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Dalam beton memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Dari sisi kelebihan, kualitas beton lebih terjamin karena proses produksinya dilakukan dalam kondisi yang terkontrol. Waktu konstruksi yang lebih cepat karena pekerjaan produksi elemen dapat dilakukan sebelum proses pemasangan di lapangan. Selain itu, penggunaan tenaga kerja menjadi lebih efisien, pengaruh cuaca dapat diminimalkan, mengurangi blasting lebih hemat, lingkungan proyek lebih rapih, dan dimensi elemen yang dihasilkan lebih presisi. Namun, beton precast juga memiliki kekurangan, yaitu biaya awal relatif tinggi karena membutuhkan fasilitas produksi, transportasi alat berat, dan pengangkutan elemen. Selain itu, desain kurang fleksibel apabila terjadi perubahan mendadak di lapangan. Bagian sambungan atau join yang memerlukan perhatian khusus dapat menjadi titik lemah struktur apabila tidak direncanakan dan dikerjakan dengan baik. Oleh sebab itu, sistem precast membutuhkan perencanaan yang lebih detail sejak awal. Nah, untuk selanjutnya yaitu fungsi dari teknologi beton precast. Fungsi yang pertama yaitu mempercepat proses konstruksi. Hal ini karena elemen beton dibuat terlebih dahulu di pabrik sehingga ketika sampai di lokasi proyek, pekerjaan lebih berfokus pada proses pemasangan saja. Fungsi kedua yaitu meningkatkan kualitas struktur karena proses produksi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol. Mutu beton dapat lebih konsisten dan tidak dipengaruhi oleh kondisi cuaca di lapangan. Fungsi ketiga yaitu meningkatkan efisiensi dalam biaya jangka panjang. Walaupun biaya awal relatif lebih tinggi, waktu proyek lebih singkat dan kebutuhan tenaga kerja yang lebih sedikit dapat memberikan efisiensi secara keseluruhan. Fungsi keempat yaitu mengurangi pekerjaan di lapangan. Penggunaan beton precast dapat mengurangi pekerjaan pengecoran, pemasangan bagging, dan proses curing langsung di lokasi proyek. Nah, untuk fungsi kelima yaitu meningkatkan keselamatan kerja karena sebagian besar proses produksi dilakukan di tempat khusus. Aktivitas pekerja di lapangan dikurangi sehingga risiko kesalahan kerja dapat diminimalkan. Untuk fungsi keenam yaitu menghasilkan struktur yang lebih presisi. Elemen precast dibuat menggunakan cetakan khusus sehingga bentuk dan ukuran dapat dikontrol dengan lebih baik. Untuk fungsi ketujuh yaitu mendukung pembangunan skala besar dan berpeluang. Oleh karena itu, beton precast sangat cocok digunakan dalam lokasi perumahan massal, gedung bertingkat, dan jembatan. Untuk fungsi yang terakhir yaitu mengurangi dampak lingkungan di lokasi proyek. Karena pekerjaan basah dan limbah material di lapangan dapat dikurangi. Dari beberapa fungsi tersebut dapat dilihat bahwa teknologi beton precast sangat mendukung pelaksanaan konstruksi yang cepat dan efisien dan terkontrol. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada jenis-jenis beton precast. Yang pertama ada tiang pancang. Elemen ini didukung sebagai bagian dari fondasi dalam untuk meneruskan beban struktur menuju lapisan tanah yang memiliki daya dukung yang lebih baik. Yang kedua adalah casting beton. Casting biasanya digunakan untuk pembatas pada jalan, trotoar, taman maupun area parkir. Selanjutnya itu terdapat box culvert, yaitu elemen beton berbentuk kotak yang banyak digunakan untuk saluran drainase, gorong-gorong maupun saluran aliran sawah. Kemudian terdapat U-ditch yang berbentuk menyerupai huruf U
Elemen ini umumnya digunakan sebagai saluran drainase terbuka. Jenis berikutnya adalah road barrier beton yang digunakan sebagai pembatas pada halaman, trotoar, jalan, lingkungan maupun area parkir. Kemudian ada girder beton yang merupakan elemen struktur utama pada konstruksi jembatan dan berfungsi untuk menahan serta menyalurkan beban. Nah, jenis yang terakhir yang ditampilkan pada panel dinding adalah panel dinding precast. Elemen ini digunakan sebagai bagian dinding bangunan dan dapat mempercepat proses pekerjaan dibandingkan metode dinding konvensional. Jadi beton precast tidak hanya digunakan untuk struktur gedung, tetapi juga banyak diterapkan pada pekerjaan fondasi jalan, sistem drainase. Nah, untuk selanjutnya yaitu proses pembuatan beton precast. Selanjutnya yang akan menjelaskan proses pembuatan beton precast secara umum pada slide ini. Tetapi tahap pertama adalah perencanaan dan desain. Pada tahap ini ditentukan bentuk, ukuran, mutu beton, kebutuhan tulangan, serta detail sambungan sesuai dengan fungsi elemen yang akan dibuat. Tahap kedua adalah percetakan atau mold. Cetakan harus dibersihkan dan dipersiapkan dengan baik agar bentuk serta dimensi elemen bentuk sesuai dengan desain. Tahap ketiga adalah perakitan tulangan. Tulangan baja dirakit berdasarkan gambar kerja dan ditempatkan pada posisi yang direncanakan. Untuk tahapan keempat adalah pemasangan embed item. Embed item merupakan komponen tambahan yang ditanam di dalam elemen beton, misalnya fitting outhor, flat sambungan, baut, atau komponen lain yang dibutuhkan dalam pengangkatan dan pemasangan. Tahap kelima adalah pengecoran beton. Campuran beton dituangkan ke dalam cetakan yang berisi tulangan dan komponen pendukung lainnya. Untuk tahap keenam adalah perawatan atau curing. Tahap ini bertujuan menjaga kondisi kelembaban dan temperatur beton agar proses hidrasi semen berlangsung dengan lebih baik sehingga beton dapat mencapai kekuatan yang direncanakan. Tahap ketujuh adalah pembongkaran cetak atau demopoling. Pembongkaran dilakukan setelah beton mencapai kekuatan minimum yang aman agar elemen tidak mengalami kerusakan. Untuk tahap ke-8 yaitu finishing. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan dan perbaikan permukaan apabila terdapat cacat kecil atau ketidaksempurnaan pada elemen beton. Untuk tahap ke-9 yaitu quality control. Elemen beton diperiksa untuk memastikan mutu beton, dimensi, bentuk kekuatan, dan kualitas permukaan adalah memenuhi persyaratan. Untuk tahap ke-10 adalah penyimpanan discrete elemen yang telah selesai diproduksi, disimpan sementara, dan metode penumpukan dan penyayangan yang akan dapat mengalami kerusakan. Tahap ke-11 adalah transportasi ke lokasi proyek. Proses ini harus direncanakan dengan lebih baik karena elemen precast dapat memiliki ukuran berat yang cukup besar. Tahap terakhir atau tahap ke-12 adalah pemasangan atau execution. Elemen precast diangkat menggunakan alat berat, kemudian ditempatkan pada posisi yang telah direncanakan dan disambungkan dengan elemen lainnya. Untuk selanjutnya yaitu curing atau perawatan beton precast. Curing merupakan salah satu tahapan yang penting karena bertujuan menjaga kondisi beton agar proses hidrasi semen berlangsung dengan lebih baik sehingga beton dapat mencapai kekuatan yang kualitas yang direncanakan. Beberapa metode curing yang dapat digunakan pada beton precast adalah curing atau curing uap. Metode ini menggunakan panas uap sehingga mempercepat pergerakan beton sehingga banyak digunakan pada industri proses menggunakan waktu produksi lebih cepat. Metode berikutnya adalah water curing atau perawatan menggunakan air. Tujuannya adalah menjaga permukaan beton tetap lembab selama proses pengerasan. Kemudian terdapat member curing, yaitu metode menggunakan bahan khusus yang berbentuk lapisan pada permukaan beton untuk mengurangi kehilangan air atau penguapan. Selanjutnya adalah plastic sheet curing, yaitu menutup permukaan beton menggunakan lembaran plastik agar kelembaban beton tetap terjaga. Metode lainnya adalah head curing atau perawatan menggunakan panas untuk mempercepat perkembangan kekuatan beton dengan pengendalian temperatur tertentu. Kemudian untuk mencetak kualitas curing yang dapat dilakukan dengan pengujian yang beberapa metode pengujian, yaitu pertama adalah uji kuat tekan beton untuk mengetahui apakah beton telah mencapai kekuatan yang direncanakan. Yang kedua adalah pemeriksaan visual untuk melihat apakah terdapat retak, kerusakan, atau cacat pada permukaan beton. Yang ketiga adalah uji rebound hammer sebagai metode non-destruktif untuk memperkirakan keberagaman dan kualitas permukaan beton. Nah, yang keempat adalah ultrasonic pulse fluid atau UPC
UPV yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas internal beton melalui kecepatan rambat gelombang ultrasonik. Kemudian yang terakhir adalah pengukuran penyerapan air untuk mengetahui tingkat protes beton. Secara umum, curing dapat ditanyakan berhasil apabila uji kuat tekan beton memenuhi rencana, tidak terdapat retak atau kerusakan yang berarti. Hasil pengujian menunjukkan kualitas beton yang baik, serta tingkat penyerapan air dan proses relatif lebih rendah. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah beberapa standar SNI yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan penerapan beton precast. Yang pertama ada SNI 7833 tahun 2012 yang berkaitan dengan tata cara perencanaan khusus untuk beton percetak atau beton bertegangan pada bangunan gedung. Standar ini menjadi salah satu acuan dalam merencanakan elemen dan sistem struktur percetak. Yang kedua ada SNI 9163 tahun 2023 yang berkaitan dengan pedoman desain struktur beton percetak dalam tahapan tahan gempa. Selanjutnya adalah SNI 8976 tahun 2001 yang berkaitan dengan panduan tanggung jawab perencanaan untuk proyek beton percetak arsitektural. Yang terakhir ada SNI 032448 tahun 1991 yang membahas sertifikasi komponen beton percetak untuk tumbuh rangka beratap. Penggunaan standar SNI sangat penting karena menjadi pedoman agar proses perencanaan, produksi, pengujian dan penerapan beton precast memenuhi persyaratan teknis, keamanan, kualitas dan kualitas struktur dapat lebih terjamin. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa teknologi beton precast merupakan metode konstruksi modern di mana beton diproduksi terlebih dahulu di pabrik atau di tempat khusus dengan kondisi yang terkontrol, kemudian diangkut dan dipasangkan di lokasi proyek. Teknologi ini memiliki berbagai kelebihan, terutama dalam mempercepat waktu konstruksi, meningkatkan koefisiensi kualitas, mengurangi pekerjaan di lapangan, meningkatkan efisiensi tenaga kerja, serta menghasilkan elemen dengan dimensi yang lebih presisi. Namun, beton precast juga memiliki beberapa kekurangan seperti biaya awal yang lebih tinggi, kesulitan transportasi untuk elemen yang lebih besar, kebutuhan alat berat, keterbatasan dalam perbuatan desain, serta perlunya perhatian khusus terhadap sistem sambungan antar elemen. Nah, proses pembuatan beton precast sendiri dilakukan melalui tahapan yang terencana, melalui pemasangan tulangan, pengecoran, curing, quality control, penyimpanan, transportasi, sehingga beton erection dilakukan di proyek. Selain itu, penerapan standar nasional Indonesia juga sangat penting agar seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan beton precast memenuhi persyaratan keamanan, kekuatan, dan kualitas yang telah ditentukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teknologi beton precast merupakan salah satu konstruksi yang efektif dan efisien, terutama untuk proyek yang membutuhkan kecepatan pelaksanaan, kualitas yang konsistensi, serta pekerjaan dalam skala besar dan terulang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai teknologi beton precast. Semoga pembahasan ini dapat memberikan gambaran mengenai pengertian, kelebihan, dan kekurangan, fungsi, jenis-jenis, proses pembuatan, hingga metode curing, hingga standar SNI yang digunakan dalam penerapan beton precast. Saya menyadari bahwa penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya terbuka terhadap pernyataan, tanggapan maupun masukan terhadap materi yang telah disampaikan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.